Jadi Rebrix itu adalah sebuah perusahaan yang mendaur ulang sampah plastik tertolak menjadi bahan bangunan. Sebenarnya waktu itu namanya kenapa Rebrix? Sebenarnya hanya karena kan dari recycle, terus brick karena bahan bangunan kayak gitu sih. Oh ya, saya senang banget gitu begitu ada Rebrix, terus ada di Jakarta ada Rebrix. Saya senang banget karena saya bukan penggiat ini lingkungan juga ya, tapi memang aduh ini sampah apa sih namanya bahaya banget. Siapa sih pendiri Rebrix? Jadi pendiri Rebrix itu adalah saya sendiri Ovi Sabrina dengan teman saya namanya Novi Tatan. Tetapi di dalam tim Rebrix sendiri sebenarnya kita tidak hanya berdua, kami juga dibantu sama Mas Aris Sanjaya sebagai kepala dari R&D kami. Apa sih Rebrix tuh? Kenapa namanya jadinya Rebrix? Jadi Rebrix itu adalah sebuah perusahaan yang mendaur ulang sampah plastik tertolak menjadi bahan bangunan. Sebenarnya waktu itu namanya kenapa Rebrix? Sebenarnya hanya karena kan dari recycle, terus brick karena bahan bangunan kayak gitu sih. Jadi Rebrix. Apa aja sih yang dikerjain dalam mengelola sampah plastik? Jadi sebenarnya kalau dalam pengelolaan sampah plastik sendiri yang kita kerjain tuh sebenarnya pertama tentu kita ngumpulin sampahnya ya. Jadi kita dapat sampah plastik tertolak itu dari masyarakat. Jadi masyarakat kirim sampah plastik mereka yang sudah terpilah dan sudah bersih ke drop points punya Rebrix. Setelah sampahnya kita dapat, kita cacah, lalu kita gabungkan dengan bahan-bahan lain sesuai dengan komposisinya, lalu kita cetak, lalu jadilah menjadi piping Rebrix. Seperti itu sih. Sehari tuh berapa kilo sampah sih yang bisa datang ke Rebrix? Jadi kalau masalah sampah, ya jadi pertama kali kita mulai social media campaign November 2019. Kita itu dapat sampah mungkin dalam waktu 1 minggu tuh kita dapat 20 kilo, 10 kilo kayak gitu sih Mbak. Tapi kalau untuk saat ini, hari-hari ini di keempat drop point Rebrix, setiap harinya kita bisa dapat 50 kilo sampah plastik tertolak. Banyak gak sih warga sekitar yang datang gitu untuk ngasih sampah? Jadi sebenarnya mereka bisa kirim ada berbagai macam cara ya, bisa dengan ekspedisi kayak dengan pos dan lain-lain, bisa juga dengan ojol kayak gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang dia drop pas misalnya mau pergi ke kantor atau mau pergi kemana gitu, mereka drop ke sini. Kalau mau ngirim sampah gitu, dia dapat alamatnya nanya atau emang dia bisa cari sendiri? Kalau kita ada sosial media, jadi biasanya semua mereka lihat dari Instagram atau website atau dari Facebook kita sih, kayak gitu. Dapat inovasi dari mana sih sampah bisa dibuat jadi bahan bangunan? Kalau inovasi sih sebenarnya itu dari kita coba-coba ya Mbak. Jadi kebetulan waktu itu kan karena Rebrix sendiri ini sebenarnya awalnya tuh karena rasa tertarik dan rasa prihatin sebenarnya. Jadi tahun 2018 itu sebenarnya saya sama Novi itu memang sudah memulai gaya hidup ke arah zero waste kayak gitu kan. Terus kita menyadari kalau ada jenis-jenis sampah plastik yang termasuk sampah plastik tertolak. Apa sih maksudnya tertolak? Tertolak itu tuh nggak diterima sama bak sampah, pengepul maupun pemulung. Jadi jenis sampah plastik ini nih, kalau misalnya nih Mbak pakai sampah plastik tertolak, salah satunya adalah saset, hari ini minum kopi, nah kopi itu tuh langsung dikirim ke TPA, atau lebih buruk lagi berakhir di alam kita, seperti itu. Nah menyadari hal itu, jadi aku sama Novi itu mulai berpikir gimana ya cara daur ulang sampah plastik tertolak ini, kayak gitu kan. Jadi kita mulai coba-coba tuh saat itu, kita coba-coba. Karena kebetulan saya itu kan berasal dari keluarga yang memang sudah melakukan pabrik piping konvensional, sudah hampir 30 tahun kayak gitu kan. Karena memang ada aksesnya, jadi kita mencoba untuk membuat mengolah sampah plastik tertolak ini jadi bahan bangunan. Selain sampah plastik, ada nggak sih jenis lain yang bisa diolah di sini? Kalau untuk Rebrix sendiri, kita memang fokusnya ke sampah plastik tertolak sih Mbak. Jadi bukan semua sampah plastik, hanya sampah plastik tertolak aja. Berarti hanya beberapa plastik yang bisa diolah ya? Betul, sampah plastik tertolak itu salah satunya tuh mungkin yang paling kita tahu tuh multi-layer plastik. Itu adalah saset-saset yang dalamnya ada aluminium, itu termasuk sampah plastik tertolak. Selain itu kayak kresek itu juga termasuk sampah plastik tertolak loh Mbak. Dan juga kayak kemasan-kemasan rumah tangga kayak untuk refill sabun, shampoo, dan lain-lain itu juga termasuk sampah plastik yang nggak diolah. Selain plastik, bahan apa aja sih yang digunakan untuk buat paving block?
Kalau untuk kita sendiri sebenarnya kalau bahan-bahan itu sebenarnya bahan-bahan agregat kasar sama agregat halus biasa aja sih Mbak. Cuman kita campur dengan plastik dengan komposisi tertentu seperti itu. Kalau ngomongin komposisi, ada berapa persennya nggak sih komposisinya di dalam misalkan satu paving block gitu? Jadi dalam satu paving block itu kita di dalamnya itu mengandung 20%-nya adalah sampah plastik tertolak. Dalam 1 meter persegi itu kita bisa mendaur ulang 880 lembar sampah plastik tertolak. Kalau proses pembuatannya itu berapa lama sih? Oh, proses pembuatannya sebenarnya nggak lama ya gitu. Jadi mungkin satu putaran itu sekitar setengah jam lah maksimum kayak gitu sih. Satu putaran tuh bisa ngasilin berapa paving block? Sekitar 3 meter lebih. 3 meter lebih. Secara garis besar, gimana sih teknik pengolahannya? Tekniknya sebenarnya sih sederhana aja sih Mbak. Jadi kita cacah plastiknya, lalu kita campur dengan bahan-bahan lain, lalu kita cetak seperti itu sih. Oh gitu. Untuk harganya sendiri, apakah terjangkau untuk masyarakat luas? Jadi untuk harga itu sebenarnya kita itu kan punya kekuatan tekan adalah 250 kg per cm persegi. Jadi kalau dibandingin dengan paving konvensional biasa dengan kekuatan yang sama, kita harganya kompetitif sih Mbak. Jadi sejauh ini belum ada yang istilahnya mengeluh karena harga terlalu mahal jadi kita masih dalam range. Itu untuk hitungan harganya dia per blok atau per meter persegi? Per meter persegi. Kalau Rebrick sendiri udah ada cabang belum sih? Kita belum ada cabang sih sayangnya, tapi tahun ini kita pengen banget buka cabang kalau bisa ya. Iya. Tapi sedang nyusun juga sih untuk kayak sistemnya nanti gimana, apakah kita akan kolaborasi atau buka sendiri kayak gitu sih. Sudahkah Ibu memanfaatkan plastik daur ulang sendiri? Belum pernah gitu. Selama ini memang saya kumpulkan, tapi tidak pernah saya manfaatkan sendiri karena di lingkungan juga tidak diterima plastik-plastik seperti ini gitu. Yang diterima tuh hanya yang botol mineral gitu kan. Jadi emang saya kumpulin cukup lama gitu. Tapi kalau dibuang kan jadi apa ya? Sampah sendiri. Sampah gitu sendiri. ya? Nggak pernah, saya selalu kumpulin. Dan ini udah kedua kali saya kirim ke sini. Gitu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum sih tentang Rebricks? Nah, sebenarnya saya udah cukup lama tahu tentang Rebricks gitu loh kan. Makanya saya ini ada 4 kardus yang saya antar kan. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu ya saya kirim juga 4 bulan. Nah itu udah cukup lama saya kumpulin. Saya pernah dengar tapi bukan di Jakarta waktu itu gitu loh kan. Nah, begitu ada tentang Rebricks ini, terus ada beritanya kalau nggak salah di TV atau di mana gitu loh kan. Jadi terus udah saya cari deh infonya tentang Rebricks ini gitu. Kebetulan juga daerah sini saya masih tahu lah gitu loh kan. Kalau Ibu ngumpulin sampah-sampah kayak gini kira-kira berapa lama sih sampai 4 dus atau sampai 1 dus? Kira-kira sekitar pemakaian saya 5-6 bulan deh. 5-6 bulan. Itu kan dari sampah, dari cuci sabun-sabun gitu loh kan. Terus saya box makanan kucing. Gitu. Yang makanan kucing gitu kan tempatnya kan juga ini sabun aja kan ada sabun mandi, cuci, sabun mandi gitu loh kan, sabun cuci piring gitu kan. Terus ada yang banyak sih itu kopi gitu mungkin. Kopi, banyak sih saya bekas makanan kucing. Oh gitu. Saya punya kucing banyak soalnya. Berarti agak lama ya ngumpulinnya, bisa sampai 6 bulan gitu? Agak lama ya, karena orang di rumah saya juga nggak terlalu banyak kan, gitu. Kami cuma 4 doang gitu loh kan. Ibu ini nggak sih kayak mantenin gitu, maksudnya kayak mantekin nggak sih sebulan tuh saya harus ngirim, atau Ibu ngumpulin dulu sampai banyak baru Ibu ngirim ke sini? Enggak sih, nggak harus sekian banyak, cuman karena di gudang udah dirasa agak penuh, dirasa penuh, udah ini baru saya antar ke sini gitu loh kan. Jadi nggak harus berapa bulan, ini juga berapa bulan, 6 bulan yang lalu mungkin saya antar ke sini gitu loh. Sebelumnya tanggapan Ibu tentang Rebricks itu apa sih? Oh ya, saya senang banget gitu begitu ada Rebricks, terus ada di Jakarta ada Rebricks, saya senang banget karena saya bukan penggiat ini lingkungan juga ya, tapi memang ini sampah apa sih namanya, bahaya banget. Kita berenang deh Mbak di laut gitu loh kan. Iya. Isinya plastik, kan begini, plastik begini gitu loh kan. Nah makanya
wah ini bagus banget menurut saya gitu loh. Jadi benar-benar apa sih, menjaga lingkungan juga lah gitu loh kan. Kan dari yang kita tahu kan Rebrix ini diolah jadi batu bata, iya. paving block kayak gini. Ibu Iya. pengguna paving block ini nggak sih? Paving block yang dari Rebrix saya belum pernah gunain, belum. makanya baru nanya-nanya tadi gitu kan. Ya makanya baru mau lihat-lihat, terus udah gitu mungkin kita akan gunakan. Kalau nanti ada pemakaian saya untuk paving block, mungkin saya akan pakai Rebrix. Oh gitu. Jadi untuk sekarang Ibu baru ngumpulin sampahnya aja ya. Sampahnya dulu, ya nanti satu saat kalau saya butuh paving block, saya akan pakai Rebrix. Oke. Gitu. Sejak kapan sih Ibu tahu tentang usaha yang ada di depan itu, usaha Rebrix itu? Kalau Rebrixnya sih aku baru tahu ya Mbak. Soalnya dulu kan on block itu buat bikin bata on block yang bawah itu kan. Kalau yang Rebrixnya itu aku sih belum tahu Mbak, lama. Dia berarti ada perizinan dari RT sempat, Ibu juga sempat ke sana atau gimana? Kalau aku sering lihat sih memang ya adalah. Ada dari kegiatan tersebut, Ibu ada menurut Ibu ada manfaatnya nggak sih untuk daerah sini, untuk RT sini? Iya. Soalnya dia nggak ngambil nggak sampah dari kita ya. Dia sampah dari mana tahu, saya nggak tahu. Gitu, kalau kita tempat sampah untuk daur ulang gang sampah kita cuma ada sendiri di RW. Ibu pernah ngirim sampah ke sana? Nggak pernah Mbak, nggak pernah. Ada hal positif sama hal negatifnya nggak sih setelah ada kegiatan itu? Positifnya ya bagus sih untuk mendaur ulang ya. Dan negatifnya ya sampai jadi banyak berserakan gitu. Banyak gitu sampai yang berserakan yang Ibu tahu. Enggak sih, di situ nggak berserakan sih saya. Berarti masih bisa dibilang cukup bersih ya? Iya bersih. Gimana sih apresiasi masyarakat terkait adanya kegiatan itu dari sudut pandang Ibu sebagai ibu rumah tangga? Bagus ya Mbak, bagus ya untuk jadi tidak sampah tidak banyak di Bandar Gebang juga kan, jadi buat diolah sama dia. Ada harapan nggak sih Bu ke depannya untuk melihat tersebut? Ya mudah-mudahan bisa membantu perekonomian pada dah ya, pada dah. Apa pesan untuk masyarakat agar tetap melestarikan lingkungan dari sampah? Ya buang sampah di tempatnya ya kan, terus dipilah mana yang bisa digunakan untuk daur ulang dan sampah limbah masyarakat masak atau plastik ya, gitu aja. Udah.